Ya, halo, jumpa lagi dengan saya Marwan. Selamat yang buat kemarin ikut di materi di kelas saya dan sudah closing ya dengan jurus yang sangat sederhana. Kemudian berlanjut, beberapa menanyakan tentang bagaimana mencari follower yang tertarget. Dalam hal ini adalah untuk berjualan. Nah, pertama ada beberapa hal yang parameter yang harus kita ingat ya, bahwa dalam mencari target itu pertama adalah yang punya daya beli, punya duit. Artinya ya punya duit ini dia artinya bisa butuh ataupun tidak butuh dengan produk kita. Nah, buat mereka yang butuh ya tentunya sesuai dengan harapan kita, dan buat mereka yang tidak butuh ya kita akan mempengaruhi mereka agar butuh dengan produk kita, ataupun kita mencari masalah mereka yang solusinya ada di produk kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka yang suka fashion gitu ya. Dalam hal ini misalnya saya produknya adalah produk fashion ya, gelang, berarti mereka adalah orang-orang, saya mencari targetnya adalah orang yang suka fashion. Nah, kalau produk Anda adalah travel, berarti Anda mencari orang-orang yang suka jalan-jalan. Anda mulai menghayalkan kira-kira seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mencari yang suka produk kompetitor atau yang senisa dengan produk kita. Oke, langsung saja. Pertama adalah yang punya daya beli. Nah, tentu saja di sini kita harus mentargetkan lebih spesifik berdasarkan demografi. Yang punya daya beli untuk ke kota mana? Nah, misalnya di sini saya mengambil untuk kota Jakarta. Nah, untuk kota Jakarta saya berasumsi bahwa mereka yang suka ke dunia gemerlap, dugem ya, itu lebih punya uang karena mereka suka menghambur-hamburkan uang ya. Nah, di sini kita bisa ke Google, kemudian kita ketik aja tempat dugem di Jakarta. Nah, dia akan muncul di sini 8 tempat dugem terkenal di Jakarta. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita lihat. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Nah, data ini akan saya simpan ya, akan simpan di Excel. Misalnya ini adalah Jakarta. Pertama ini misalnya daya beli parameternya. Kemudian di sini adalah tempat dugem. Jadi kita bisa searching berdasarkan lokasi ya, kemana orang-orang yang biasanya punya duit itu ngumpul. Nah, di sini saya tinggal lihat aja, di sini adalah Blowfish. Kemudian kalau saya searching lagi di sini ada imigran. Oke, nah misalnya sudah ya, saya searching langsung saja search di Instagram. Siapa sih yang pernah check in di Blowfish? Jadi saya ke sini ya, ke searching ini. Kemudian saya ketikkan saja di sini Blowfish. Kemudian kita ke sini ya, ini ada Blowfish Jakarta ya, ini akun officialnya mungkin, tapi saya mau cari yang di lokasinya. Oke, ini Blowfish Kitchen and Bar. Saya pilih yang ini. Lagi loading. Nah, di sini nanti akan muncul mereka-mereka yang pernah check-in. Nah, ini ya. Saya pilih ini misalnya, lihat ini like-nya ada 2687. Namanya Vivision. Nah, sini kita catat bisa. Misalnya ini saya hapus imigran. Kemudian ini Blowfish. Vivision. Vivision. Nah, sini kita bisa mencari sampai katakanlah 10 ya. Ini ada Goldie
352 suka ya. Goldier RLB, oh, sorry mesinnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, Anda bisa teruskan lagi ya. Anda bisa teruskan lagi nanti. Nah, kita lanjut ke parameter kedua, yaitu mereka yang suka fashion. Nah, mereka suka fashion dalam ini saya membayangkannya adalah mereka yang di Jakarta itu suka ke salon. Misalnya salonnya saya pikir di sini ada Alphonse ya. Alphonse, coba kita set dulu ya. Set di sini Alphonse. Ya, ini ya. Kalau mereka pernah check in, misalnya Alphonse Hair and Beauty Room. Ya. Nah, ini mereka yang pernah check in. Nah, ini saya lihat di sini misalnya Bu Didi. Di sini Alphonse, biasakan untuk dicatat ya, nanti penting untuk di materi berikutnya. Hair and oke, beauty room. Oke, saya target di sini Bu di ya. Jadi kita lihat di sini ada 358 suka. Nah, di sini ada lagi 30 suka. Ini kita cek ya. Berapa jumlah follower dia. Nah, ada 6.000. Is oke. Memang dia like-nya 32. Tapi kalau kita cek misalnya followernya 6.000 ini, ada beberapa yang sepertinya online shop ya. Ya, ini kita sortir, kita cari lagi misalnya ini ya, Marlin Silain. 653 tayangan. Kita lihat 1645. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini ya. Ya, ada beberapa online shop ya. Ada beberapa online shop ya. Coba kita cari yang lain lagi, misalnya ini PV. Wah, ini kayaknya mereka nih banyak terkenal. Coba saya cek lagi tadi, ini Bu Didi ya. Jangan dia di sini banyak online shopnya juga ya, banyak online shopnya. Tapi nggak apa-apa, untuk yang kayak gini ya, follower banyak online shop, kita bisa lihat, cek di sini ya, source postingnya, likernya. Nah, di sini lebih sedikit online shopnya. Nah, ini yang akan menjadi target follower kita. Oke, nggak apa-apa, kita catat ya. Dan saya cek gede-gede, misalnya tadi ini siapa ini ya, ini misalnya like nya 43, saya nggak mau, juga nggak mau. Oke, saya ketemunya satu aja berarti ini ya. Oh, 1690 suka. Ini lihat nih bot ya, lihat nama-namanya. Oke, saya nggak ambil. Oke, kira-kira itu mereka yang suka dengan fashion misalnya ya. Fashion. Kemudian yang ketiga adalah parameternya yang senise ya, senise. Misalnya di sini
aja, kita pikir kalau produknya gelang misalnya, saya mau cari mereka yang suka dengan misal kebaya ya, atau gaun pengantin bisa juga. Jadi kita cari sini ya, cari misalnya kebaya ya, kebaya pernikahan. Nah ini ya, misalnya kebaya pernikahan. Di sini kalau kita lihat ada 211k ya. Nah di sini bisa kita jadikan target kita. Nah kira-kira seperti itu ya dalam mencari target follower kita. Nah tinggal sekarang bagaimana mengeksekusinya. Sorry, ini saya balikkan dulu, saya cek dulu. Nah setelah kita menemukan target, selanjutnya adalah kita melakukan follow ya. Jadi misalnya di sini, oke saya ulangi. Jadi misalnya di sini saya mau Vivision ya, ini ada ya Vivision. Nah ini paling enak kadang-kadang kalau di followernya ini pengikutnya dia sudah nyampur ya, beberapa kelihatan ada beberapa orang stop. Lebih enak itu kalau kita pilih yang postingannya. Nah ini postingan itu seperti di gambar-gambar ini ya, kita pilih aja. Nah ini ada 1604 suka, kita pilih. Nah ini sudah mulai kita bisa follow di sini ya, follow. Nah biasanya sih jatah follow per harinya itu ini saya lewatkan ya, karena di sini sepertinya bukan ini ya, saya anggap on shop ya, bukan buyer saya, bukan target saya. Nah biasanya sehari itu 1000 hanya saja, biasanya dibatasi, kita tidak bisa langsung follow sebanyak 1000, tapi bertahap ya, biasanya sekitar 100 per jam ya. Nah, seperti itu, seperti itu. Ya. Nah di sini ada yang diminta, ini berarti dia di private akunnya ya, nggak apa-apa, kita follow aja. Jadi kita berharap dia akan melakukan fallback. Oke, kira-kira seperti itu ya, sampai 100. Jadi diingat ya, biasanya sih dicatat ya, misalnya di sini 10k, jadi kita ingat, kita catat biasanya sampai udah 100, ya udah stop, nanti kita lanjut lagi sejam berikutnya. Nah seperti itu kira-kira cara mencari follower tertarget ya, dari mulai riset dan melakukan follow. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di materi berikutnya.